Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Nina Agustianingrum sebagai dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait teorema dasar isometri. Next, Mbak. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Zalfa Alvina Febilia dengan NPM 023, yang kedua Mbak Nelly Siva Inikmah dengan NPM 027, yang ketiga Mbak Amalia Dwi Agustianingsih dengan NPM 071, yang keempat Mbak Alin Lovina Khairunisa dengan NPM 078, yang kelima ada Mbak Afifatul Masna dengan NPM 048, yang keenam ada Mbak Citra Amelia dengan NPM 087 dan yang terakhir ada Mbak Nita Amalia dengan NPM 094. Selanjutnya yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nita. Kepada Mbak Nita saya persilahkan. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke teorema 7.1 terkait ketunggalan isometri, kita bahas dulu terkait pengertian dari isometri itu sendiri. Nah, isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Nah, suatu isometri sendiri memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu metakan garis menjadi garis, yang kedua yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis, dan yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, kita masuk ke teorema 7.1 terkait ketunggalan isometri. Diketahui tiga titik. Di sini ada A, B, dan C yang tidak segaris, dan titik aksen, B aksen, dan C aksen. Ada paling banyak satu isometri yang memetakan dari A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Kita akan buktikan terkait teorema tersebut. Kita misalkan bahwa T1 dan T2 itu termasuk isometri. Akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2 sehingga T1 X sama dengan T2 X. Untuk semua X elemen V, A, B, dan C tidak segaris, sehingga A aksen, B aksen, dan C aksen tidak segaris pula. Nah, kita akan buktikan dengan cara tidak langsung. Next, Mbak. Nah, kita andaikan bahwa T1X tidak sama dengan T2X. Ini kita misalkan bahwa T1X sama dengan X aksen dan T2X sama dengan X double aksen. Karena T1 dan T2 termasuk isometri seperti yang kita misalkan di awal, maka harus terbukti bahwa XA sama dengan X aksen A aksen sama dengan X double aksen A aksen. Bila S sumbu garis X aksen X double aksen, maka S melalui A aksen. Maka A aksen pada sumbu garis X aksen X double aksen, B aksen pada sumbu X aksen X double aksen, dan C aksen pada sumbu garis X aksen X double aksen. Hal ini dapat dikatakan bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen segaris. Nah, berarti tadi kan kita sudah memisalkan bahwa T1X tidak sama dengan T2X. Maka dari pernyataan di atas tersebut tidak benar. Oleh karena itu, haruslah T1X sama dengan T2X untuk semua X di V, atau T1 sama dengan T2 seperti yang akan kita buktikan di awal. Jadi terbukti hanya terdapat satu isometri yang memetakan dari A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai teorema 7.2 yang berbunyi yaitu jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan terhadap sumbu S memetakan titik A titik 1,0 ke titik B titik H, K, maka pencerminan titik X, Y terhadap sumbu S sama dengan HX ditambah KY, KX dikurangi HY untuk setiap X, Y elemen dari V. Untuk pembuktiannya yaitu misal P, X, Y, dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisi dengan TP sama dengan TX, Y sama dengan HX ditambah KY, KX dikurangi HY. Untuk membuktikan bahwa T sama dengan
pencerminan terhadap sumbu S, maka akan dilakukan menggunakan teorema ketunggalan isometri. Yang pertama, kita perlihatkan bahwa T adalah suatu transformasi. Oleh karena itu, T adalah pemetaan dari V ke V, T adalah surjektif, dan T adalah injektif. Yang selanjutnya akan dibuktikan T mengawetkan jarak dua titik. Next, Mbak. Nah, untuk memperlihatkan bahwa T mengawetkan jarak dua titik dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Dimisalkan titik R yaitu X1, Y1 dan titik S yaitu X2, Y2. Nah, untuk R aksennya sama dengan TR sama dengan TX1, Y1 sama dengan HX1 ditambah KY1, KX1, KX1 dikurangi HY1. Kemudian untuk S aksen sama dengan TS sama dengan TX2, Y2 sama dengan HX2 ditambah KY2, KX2 dikurangi HY2. Kemudian dengan menggunakan jarak antara dua buah titik maka akan diperoleh R aksen S aksen dikuadratkan sama dengan HX1 ditambah KY1 dikurangi HX2 ditambah KY2 dikuadratkan ditambah KX1 dikurangi HY1 dikurangi KX2 dikurangi HY2 dikuadratkan sama dengan H2 ditambah K2 dikalikan dengan X1 min X2 dikuadratkan ditambah H2 ditambah K2 dikali dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. Next, Mbak. Kemudian karena B sama dengan pencerminan titik A terhadap sumbu S dan O sama dengan pencerminan titik nol terhadap sumbu S, maka OA, OB sama dengan OA karena pencerminan terhadap sumbu S merupakan isometri. Kemudian OA sendiri dapat dilihat jaraknya yaitu satu. Kemudian untuk jarak OB sama dengan akar H2 ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat. Dengan menggunakan sifat transitif, maka berarti H kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan satu. Oleh karena itu, R aksen S aksen dikuadratkan sama dengan satu dikalikan X1 min X2 kuadrat ditambah satu dikalikan Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Sehingga R aksen S aksen sama dengan X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan kemudian diakarkan sama dengan RS. Dengan demikian, lengkaplah bukti bahwa T merupakan suatu isometri. Selanjutnya kita substitusi koordinat 0,0, A titik 1,0 dan titik B H, K ke rumus Tx, Y sama dengan Hx ditambah Ky, Kx dikurangi Hy. Maka diperoleh T0 sama dengan 0,0. TA sama dengan H, X sehingga sama dengan titik B. Kemudian titik TB sama dengan H dikalikan H ditambah K dikalikan K, K dikalikan H dikurangi H dikalikan K sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi 0 sama dengan 1,0 yaitu sama dengan titik A. Karena O elemen dari S, maka transformasi titik O terhadap sumbu S sama dengan O. Kemudian transformasi titik A terhadap sumbu S sama dengan B dan transformasi titik B terhadap sumbu S sama dengan A. Ini berarti ada dua isometri yaitu pencerminan terhadap sumbu S dan transformasi yang memetakan tak segaris O ke O, A ke B dan B ke A. Menurut teorema ketunggalan isometri haruslah pencerminan terhadap sumbu S dan transformasi merupakan isometri-isometri yang sama atau pencerminan terhadap sumbu S sama dengan transformasi. Jadi, pencerminan terhadap titik X, Y terhadap sumbu S
sama dengan transformasi X, Y sama dengan HX ditambah KY di koma KX dikurangi HY. Kita masuk ke contoh soalnya. Di situ tertera pertanyaannya diketahui titik A 0,2, B 0,6, C 3,6, A aksen min 3,0, B aksen min 7,0, dan C aksen min 7, min 3. Di mana S adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika PX, Y adalah sembarang titik di bidang, maka tentukan SP. Apabila segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dibuat gambar, maka akan menjadi gambar yang tertera di layar ya teman-teman. Nah, untuk mencari segitiga ABC dapat memperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu kita dengan cara mentransformasikan secara berturut-turut dengan translasi A terhadap nol, rotasi titik pusat O dengan sebesar 90 derajat, kemudian ditranslasikan titik O terhadap A aksen dan pencerminan terhadap X. Jadi isometri S sama dengan mu X dikalikan dengan gamma 0 A aksen, kemudian dikomposisikan rho 0 terhadap 90 derajat, kemudian translasi A dan juga O. Di mana titik P, X, Y diambil secara sembarang, maka SP sama dengan S, X, Y sama dengan mu X gamma 0 A aksen, rho 0,90 derajat. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan translasi titik O terhadap titik A, di mana titik translasi terhadap titik X, Y sebesar A terhadap O. Nah, di situ kan diketahui A-nya 0,2, kemudian P-nya itu X, Y. Menurut teorema 4.5, maka translasi X, Y terhadap A, AO itu menjadi X plus 0, Y plus 2. Sekarang kita merotasikan X plus 0, Y plus 2 terhadap O sebesar 90 derajat itu menurut teorema 4.7 didapatkan X, Y plus 2. Kemudian kita mentranslasi min Y, min 2, mentranslasi X min mentranslasi X, Y plus 2 itu terhadap 0 A aksen itu menjadi min Y, min 2, X. Kemudian eh, translasi 0 A aksen terhadap min Y, min 2, X itu menjadi min Y, min 2, min 3, X plus 0. Kemudian didapatkan min Y, min 5, X. Kita cerminkan terhadap X menurut teorema 2.6 akan menghasilkan min Y, min 5, min X. Jadi SP sama dengan S, X, Y sama dengan min Y, min 5, min X. Baik, selanjutnya masuk ke teorema dasar isometri lemma 7.1. Di sini disebutkan jika AB ekivalen dengan CD, maka ada dua isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu yang satu isometri langsung dan satu lagi isometri lawan. Untuk membuktikan lemma 7.1, terdapat tiga kasus yang harus ditinjau, yaitu jika A sama dengan A, jika A sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Yang kedua, jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Yang ketiga, jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuktikan menggunakan jika A sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Maka kita akan mengasumsikan S adalah sumbu BD di sini. Kemudian maka akan dibuktikan bahwa S melalui titik A karena pencerminan A terhadap sumbu S sama dengan A,
sama dengan C. Karena eh, A itu kan terletak di sumbu S-nya dan A sama dengan C. Dan pencerminan terhadap titik B pada sumbu S itu sama dengan D. Sehingga pencerminan S merupakan isometri pertama, yaitu isometri lawan. Selanjutnya, buat sumbu T sama dengan AD, maka mu T dikali mu S, A sama dengan mu TC sama dengan C. Dan mu T, mu SB sama dengan mu TD sama dengan D, sehingga mu T, mu S merupakan isometri langsung. Nah, yang kedua, jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D, maka kita akan melukis sumbu AC, ini yaitu, lukis sumbu AC yaitu S, sehingga mu SA sama dengan C dan mu SB sama dengan B aksen. Kemudian misalkan B aksen itu sama dengan D, maka mu S adalah isometri lawan yang dicari. Selanjutnya kita akan buat garis T, yaitu dari C ke D, maka mu T mu SA sama dengan mu T C sama dengan C, karena C pada T. Dan mu T mu SB sama dengan mu T B aksen sama dengan D, karena B aksen sama dengan D terletak pada sumbu T, sehingga mu T mu S merupakan isometri langsung. Misalkan B aksen tidak sama dengan D, dan T adalah sumbu B aksen D, karena B aksen C sama dengan DC, maka kemungkinan T hanya melalui titik C, sehingga mu T B aksen TC sama dengan C. Isometri langsungnya adalah mu T mu SA sama dengan mu TC sama dengan C, karena titik C terletak pada sumbu T. Dan mu T mu SB sama dengan mu T B aksen sama dengan D, karena T merupakan sumbu B aksen D. Selanjutnya, lukis garis R sama dengan DC, sehingga mu RC sama dengan C dan mu RD sama dengan D. Jadi isometri lawannya adalah mu R, mu T, mu S, karena mu R, mu T, mu SA sama dengan mu R, mu TC sama dengan mu RC sama dengan C. Dan mu R, mu T, mu SB sama dengan mu R, mu T, B aksen sama dengan mu RD sama dengan D. Nah, selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, jika jika A sama dengan C dan B sama dengan D, maka lukis garis S, yaitu AB, sehingga mu SA sama dengan A sama dengan C, dan mu SB sama dengan B sama dengan D, maka isometri lawannya adalah mu S. Sedangkan isometri langsungnya adalah mu S kali mu S, karena mu S mu SA sama dengan A sama dengan C, dan mu S mu SB sama dengan B sama dengan D. Selanjutnya, pembahasan tentang teorema ketunggalan isometri atau teorema 7.3. Pada teorema ini berbunyi, setiap isometri adalah komposisi paling banyak 3 refleksi atau pencerminan. Nah, bukti dari teorema ini yaitu, andaikan T adalah sebuah isometri, di situ ada 3 titik, A, B, C yang tak segaris. Bila ada A derajat sama dengan TA, B derajat sama dengan TB, dan C derajat sama dengan TC, maka A, B, dan C juga tak segaris, sebab tadi T adalah suatu isometri. Nah, karena T isometri, maka A derajat B derajat kongruen dengan AB atau garis AB. Pada pembahasan sebelumnya, menurut lemma 7.1, maka ada paling sedikit 2 buah isometri yang memetakan dari A ke A derajat dan B ke B derajat, yaitu ada 2 isometri langsung atau L plus dan isometri lawan atau L min.
L plus merupakan komposisi dua buah refleksi. Misalnya di sini mu T dan mu S. Sedangkan L min adalah suatu refleksi atau mu S dan komposisi dari tiga buah refleksi, misalnya mu R, mu T, dan mu S. Selanjutnya, misalkan N adalah suatu isometri yang memetakan dari A ke A derajat dan B ke B derajat, maka ada dua kemungkinan bagi N ini sendiri. Yang pertama, mu S dan mu T mu S, yang satunya langsung dan yang satunya lagi lawan. Kedua, mu T mu S dan mu R mu T mu S, di sini juga yang satu langsung dan yang satu lawan. Maka dari sini pilih yang banyak komposisinya itu terkecil. Jadi N isometri yang merupakan komposisi dari paling banyak dua buah refleksi. Jadi NA sama dengan A derajat dan NB sama dengan B derajat. Misal NC sama dengan C aksen, di sini akan menghasilkan dua kasus. Yang pertama, jika C aksen sama dengan C, maka NA sama dengan A derajat, NB sama dengan B derajat, dan misal NC sama dengan C aksen tadi itu adalah C derajat, maka menurut teorema keunggulan isometri, N sama dengan C, N sama dengan T, maaf. Yang kedua, jika C aksen tidak sama dengan C derajat. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar, kita buat garis V, yaitu dari A derajat ke B derajat. Karena tadi T dan N adalah isometri, maka AC sama dengan A derajat C derajat, dan sama dengan juga A derajat C aksen. Dan BC sama dengan B derajat C derajat, sama dengan B derajat C aksen. Jadi A derajat dan B derajat itu terletak pada sumbu C aksen C derajat. Dengan demikian, V merupakan sumbu dari C aksen C derajat. Akibatnya, mu C aksen terhadap sumbu V hasilnya adalah C derajat. Sekarang kita cari titik-titik peta dari masing-masing titik tersebut atau titik A, B, dan C oleh isometri sebagai berikut. Di sini yang pertama, mu V NA sama dengan mu V A derajat. Petanya adalah A derajat. Yang kedua, mu V NB sama dengan mu V B derajat sama dengan B derajat. Yang ketiga, mu V NC sama dengan mu V C aksen sama dengan C derajat. Jadi, mu N atau pencerminan N ini terhadap sumbu V memetakan dari A ke A derajat, B ke B derajat, dan C ke C derajat. Karena T memetakan A ke A derajat, B ke B derajat, dan C ke C derajat, maka menurut teorema keunggulan isometri, haruslah T itu sama dengan mu N, atau pencerminan N terhadap sumbu V tadi. Jadi ada dua kemungkinan untuk T. Yang pertama T sama dengan N, yang kedua T sama dengan mu Vn. Karena N adalah tadi mu S atau mu T mu S, maka T adalah isometri yang merupakan hasil komposisi paling banyak tiga buah refleksi. Nah, kesimpulan dari bukti teorema ini berdasarkan teorema 7.3 karena refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser merupakan isometri-isometri, maka isometri tersebut dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak dari tiga buah refleksi. Baik, selanjutnya yaitu teorema 7.4 yang berbunyi setiap isometri adalah sebuah refleksi, refleksi geser, translasi, atau rotasi. Nah, pada teorema-teorema sebelumnya telah dibuktikan bahwa translasi dan rotasi merupakan isometri langsung, sedangkan refleksi dan refleksi geser merupakan isometri lawan. Nah, karena teorema 7.4 ini merupakan teorema akibat, di mana pembuktian dari teorema ini sudah dibuktikan pada teorema-teorema sebelumnya, jadi mungkin nanti teman-teman bisa mencoba membuktikan dan juga mengumpulkan bukti dari teorema-teorema sebelumnya yang mendukung pembuktian pada teorema 7.4 ini. Next, Mbak. Yang selanjutnya yaitu teorema 7.5, yaitu jika
segitiga ABC kongruen dengan segitiga aksen B aksen C aksen, maka ada tepat satu isometri T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Karena segitiga ABC itu kongruen terhadap segitiga A aksen B aksen C aksen, maka berarti AB itu kongruen dengan A aksen B aksen, AC kongruen dengan A aksen C aksen, dan BC kongruen dengan B aksen C aksen. Ambil AB itu kongruen dengan A aksen B aksen, berarti AB itu sama dengan A aksen dan B aksen. Menurut teorema ada dua buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Misalnya salah satu isometri itu adalah T. Andaikan teor TC atau isometri dari, mohon maaf, andaikan TT atau transformasi dari C itu adalah C derajat, maka ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu C derajat sama dengan C aksen, dan C derajat tidak sama dengan C aksen. Next, Mbak. Untuk yang pertama yaitu C derajat sama dengan C aksen, maka terdapat transformasi dari A yaitu A aksen, transformasi dari B sama dengan B aksen, dan transformasi dari C yaitu C derajat. Karena C derajat sama dengan C aksen, maka hasilnya juga C aksen. Jadi, transformasi adalah isometri yang diminta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada isometri yaitu T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Dan yang kedua ada T derajat tidak sama dengan C aksen. Misalkan garis U itu sama dengan luas garis dari A aksen B aksen. Akibat transformasi isometri tersebut yaitu maka AT itu sama dengan A aksen C derajat. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, maka AT ruas garis AC itu kongruen dengan luas garis A aksen C aksen, atau AT sama dengan aksen C aksen. Dengan menggunakan sifat transitif, A aksen C derajat itu sama dengan A aksen C aksen. Dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa B derajat mohon maaf, B aksen C derajat sama dengan B aksen C aksen, dan begitu juga dengan yang AC tadi. Maka berarti garis A aksen B aksen merupakan garis sumbu dari luas garis C derajat dan C aksen. Next, Mbak. Baik, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa U adalah sumbu dari ruas garis C derajat C aksen. Maka mu U C derajat atau refleksi dari C derajat terhadap garis U adalah C aksen. Sementara itu, refleksi terhadap T terhadap garis U merupakan isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen serta C ke C aksen. Sebab yang pertama, mu TA kan tadi TA-nya itu A aksen, maka refleksi dari A aksen terhadap garis U itu A aksen sendiri. Yang kedua, refleksi transformasi B terhadap garis U, di mana transformasi B itu B aksen, maka refleksi dari B aksen terhadap garis U yaitu B aksen itu sendiri. Dan yang ketiga, refleksi transformasi C terhadap garis U, di mana transformasi C itu kan tadi C derajat ya. Maka refleksi dari C derajat terhadap garis U itu tadi kan disimpulkan C aksen ya, maka sama dengan C aksen. Jadi terbuktilah ada isometri yaitu T atau mu UT yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Menurut teorema ketunggalan isometri, haruslah isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen tunggal. Teorema 7.5 ini merupakan jembatan untuk membuat suatu definisi mengenai kekongruenan dua himpunan dalam geometri Euclides. Kekongruenan biasanya digunakan untuk ruas garis, sudut, segitiga, lingkaran, dan poligon. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi 7.1. Dua buah himpunan disebut kongruen jika dan hanya jika ada sebuah isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat contoh pada gambar yang tertera di layar. Nah, isometri sendiri itu mempertahankan jarak antar elemen sehingga bentuk geometris dan ukuran dari kedua himpunan itu tetap sama. Nah, di sini himpunan A itu direpresentasikan sebagai suatu bentuk, yakni kumpulan titik dalam bidang. Nah, isometri yang pertama yaitu A akan dicerminkan terhadap sumbu T yang menghasilkan hasil refleksinya itu A aksen. Kemudian A aksen ini akan dicerminkan kembali terhadap sumbu S yang menghasilkan B. Kemudian komposisi kedua isometri ini yaitu mu S mu T menghasilkan pemetaan A ke B. Dengan demikian A dan B adalah kongruen.
Oke, masuk ke contoh soal. Diketahui titik A 3,-2, titik B 6,-2, titik C -2,1, dan titik D -2,4. Tentukan isometri langsung T apabila TA sama dengan C dan TB sama dengan D. Apabila dibuat gambarnya itu seperti yang tertera di layar ya teman-teman. Nah, T yang diminta yaitu isometri langsung. Kemungkinan dari T adalah translasi atau rotasi atau komposisi dua isometri lawan. Apabila komposisinya lebih dari dua isometri, maka kemungkinannya sangat banyak. Kedudukan ruas garis AB dan ruas garis CD boleh dikatakan istimewa karena sejajar pada sumbu-sumbu koordinatnya. Apabila ruas garis AB dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat E min 2, min 2, maka titik A 3, min 2 akan menjadi A aksen min 2,3 dan titik B 6, min 2 akan menjadi B aksen min 2,6. Agar titik A aksen berhimpit dengan C, maka kita translasikan ruas garis A aksen B aksen dengan gamma A aksen C, sehingga T sama dengan gamma A aksen C rho O, 90 derajat. Kita tahu bahwa rho O sebesar 90 derajat adalah isometri langsung dan gamma A aksen C juga isometri langsung. Menurut teorema apabila komposisi dua isometri langsung juga merupakan isometri langsung, jadi T sama dengan gamma A aksen C rho O terhadap 90 derajat. Yang pertama itu kita akan membuktikan apakah TA sama dengan C. Di situ A-nya itu 3,-2, A aksen min 2,3, E-nya itu min 2,-2, C-nya min 2,1. Nah, untuk membuktikan TA itu sama dengan C, maka TA sama dengan gamma A aksen C rho O 90 derajat terhadap titik 3,-2. Di situ pertama kita menghitung yang rotasinya dulu terhadap titik 3,-2 sebesar O 0,0 dan derajatnya itu 90 derajat. Kita menggunakan teorema 5,8 dengan rumus cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan nilai X min A, Y min B, kemudian ditambah nilai AB-nya. Nah, di situ sin 90 derajat itu 0, sin cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1, minus sin 90 derajat itu min 1, cos 90 derajat itu 0. Kemudian hasil dari 3 plus 2 itu 5, min 2 itu 0, ditambah dengan min 2 dan min 2. Kemudian di situ kita perkalian matriks menghasilkan min 2,3. Nah, setelah didapatkan titik min 2,3, kita hitung yang gamma aksen C terhadap titik min 2,3. Nah, menurut teorema 4,6 itu akan menghasilkan min 2 plus 2 dikurangi 2, 1 min 3 plus 3 akan menghasilkan min 2,3, di mana min 2,3 merupakan titik C. Jadi terbukti bahwa TA sama dengan C. Yang kedua kita akan buktikan bahwa TB sama dengan D, di mana TB sama dengan gamma B aksen D rho O sebesar 90 derajat terhadap titik 6, min 2. Kita hitung dulu rotasinya terhadap titik 6, min 2 sama seperti yang tadi akan menghasilkan min 2,6. Kemudian gamma B aksen D terhadap titik min 2,6 itu menurut teorema 4,6 akan menghasilkan min 2 plus 2, min 2,4 dikurangi 6 ditambah 3, maka akan menghasilkan min 2,4, di mana min 2,4 itu sama dengan nilai dari titik D. Jadi terbukti bahwa TB sama dengan D. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan kata maupun kehilafan dalam penyampaian, kami ucapkan
Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.